Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya. Sesi kemarin kita bahas bahwa ternyata di eh, level terkecil, bahkan di level subatom, di kuak, atau bahkan kalau ditemukan yang lebih kecil lagi, itu powered by-nya atau ditenagai atau oleh digerakkan oleh yang namanya ruh. Jadi semesta ini yang menyambung semua keterhubungan yang disebut sebagai everything is connected itu adalah ruh itu yang menyebabkan. Jadi kalau ada di fisika kuantum disebutkan ada sesuatu yang lebih cepat dari cahaya, ya itu sebenarnya ruh itu. Kalau dalam pandangan subjektif saya ya. Oke teman-teman, di sesi ini, kalau kemarin kita di sesi sebelumnya membahas bahwa ternyata yang sadar adalah ruh, dan ternyata kehidupan kita itu justru tergantung dari ruh itu. Bahkan ruh itulah nanti yang akan membawa kesadaran kita sekarang yang kita bangun selama masih punya raga ini ke level atau dimensi berikutnya. Nah sekarang di sesi ini kita akan uh, berangkat dari statement bahwa Tuhan itu sebenarnya menciptakan kita karena cinta ya, menciptakan kita karena cinta. Sebagaimana disampaikan di surat Al-Jasiyah ayat 13. Jadi di surah itu dikatakan bahwa Tuhan itu apa bukti cintanya pada kita? Hmm. Bukti cintanya adalah Tuhan menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi sebagai rahmat. Ya. Buat siapa? Buat kita. Loh, ini bukan main-main loh. Apa yang di langit dan apa yang ada di bumi itu berarti kan semuanya. Semuanya dari sisi semuanya, memang dari sisi semuanya. Nanti kita akan bahas. Baik dari sisi yang sifatnya material maupun yang sifatnya energial. Nah teman-teman, di sesi ini kita akan bahas lebih dalam tentang kalau gitu apa fungsi rezeki bagi kesadaran gitu kan. Kalau kemarin kita membahas tentang siapa yang sadar, bahwa kita ketahui yang sadar ternyata adalah ruh kita, bahwa ruh kita itu sebenarnya bukan hanya yang membuat kita hidup, tapi dia membawa semua sumber potensi yang kita perlukan untuk hidup, dan bahkan sumber potensi itu sebenarnya tidak terbatas karena sumber potensi itu berasal dari Tuhan yang menciptakan semesta ini. Nah, lalu untuk menjamin bahwa kita bisa eksis, maka dibuatlah yang namanya rezeki. Nah, jadi jawaban singkatnya dari fungsi rezeki bagi kesadaran adalah untuk menjamin eksistensi dari eh, kesadaran itu sendiri, menjamin ruh dalam hal ini yang terutama mentenagai atau sedang sedang memberikan power kepada raga kita itu agar tetap eksis di dunia tiga dimensi. Nah, nanti kalau sudah pindah ke dimensi berikutnya, tentu saja rezekinya itu akan beda dengan rezeki yang akan diperlukan atau yang kita perlukan selama kita hidup di bumi. Nah, teman-teman, itu dikatakan bahwa di surah Al-Baqarah ayat 29. Jadi Allah atau Tuhan itu memberikan statement bahwa apa yang ada di bumi itu diciptakan untuk kita. Coba. Jadi apa yang ada di bumi itu diciptakan untuk kita. Nah, artinya apa? Artinya ini sebagai konsekuensi logis dari Tuhan telah memilih dan menunjuk kita sebagai khalifahnya di bumi. Nah, bentuk bahwa Tuhan telah menundukkan apa yang ada di bumi untuk kita itu seperti apa gitu. Sebenarnya kalau kita mau mencari contohnya itu gampang sekali ditemukan. Sebagai contoh saya akan tunjukkan gambar ini. Nah, teman-teman barangkali pernah eh, mata pelajaran ini kalau nggak salah di SMP kita dapat ya. Di SMP kita dapat mata pelajaran ini. Di situ dikatakan bahwa kita itu di dalam rantai makanan itu kita mendapatkan pelajaran bahwa rantai makanan di dunia ini itu bertingkat. Yang paling utama adalah produser ya, produser. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, saya akan mengingatkan kembali bahwa tadi dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan apapun yang ada di bumi untuk kita. Artinya, dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan bahwa bumi itu diciptakan sebagai produser dan kita diciptakan sebagai konsumer.
Jadi artinya bumi ditundukkan untuk kita itu. Nah, sebagai konsumer itu tentu kita punya tanggung jawab. Nah, konsumer dari sisi apa? Benarkah kita sebagai konsumer itu bisa mengambil dari semua tingkatan? Nah, kita akan lihat dari sini. Jadi analogi mudahnya sebenarnya seperti ini, teman. Ini di rantai makanan itu kan ada produser ya. Produser itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan biasanya yang bisa menghasilkan energi berdasarkan dia menyerap energi dari matahari, melakukan fotosintesis dan mengolah makanan di dalam tubuhnya, di tubuh tumbuhan itu, dan kemudian energi yang ada di tubuh tumbuhan itu dimakan oleh konsumer tingkat pertama. Konsumer tingkat pertama ini misalnya contohnya di sini kelinci ya. Dan kemudian kelinci dimakan oleh konsumer tingkat kedua, misalnya ular. Dan selanjutnya ular dimakan oleh konsumer tingkat ketiga, yakni burung elang misalnya. Jadi yang konsumer tingkat ketiga ini tidak bisa langsung memakan produser sebagai tumbuhan atau sebagai entitas yang bisa mendapatkan energi langsung dari matahari. Dia harus mendapatkan dari makanannya di konsumer tingkat kedua. Nah, demikian juga seperti itu ya, konsumer tingkat kedua tidak bisa langsung makan ke produser, tetapi dia memakan pada konsumer tingkat pertama. Nah, baru kemudian nanti energi yang tidak terpakai, misalnya ini tidak habis makanannya atau ini tidak habis dimakan ular sehingga menjadi bangkai, bangkai itu akhirnya akan diuraikan lagi menjadi sesuatu yang akan kembali ke tanah. Sebentar, ada sedikit trouble ya di share-nya. Jadi teman-teman, itu seperti itu. Jadi tingkatan rantai makanan itu di bumi kita itu seperti itu. Ada produser yang berupa tumbuh-tumbuhan, kemudian dimakan oleh konsumer tingkat pertama, dimakan konsumer tingkat kedua, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, masih gangguan teman-teman ya, maaf. Saya ulang lagi ya teman-teman, izin ya. Nah ini teman-teman, ini yang saya katakan tadi, bahwa di makanan yang tidak dimakan oleh konsumer, itu kemudian akan menjadi pupuk bagi tanah, dan tanah menghasilkan nutrien yang akan diambil oleh tanaman sebagai makanan, yang dia mengambil energi matahari, fotosintesis, dan nutrisi dari tanah tadi, kemudian dimakan yang konsumer tingkat pertama, kemudian dimakan konsumer tingkat kedua, dan dimakan konsumer tingkat ketiga. Nah, seperti ini contoh ya teman-teman ya. Nah, yang tidak habis dimakan kembali menjadi jasad renik, menjadi pupuk, menjadi kompos dan sebagainya, dan itu akhirnya menjadi nutrisi bagi tanah untuk dikembalikan kepada produser. Nah, dari sini teman-teman, yang membedakan kita dengan semua binatang-binatang ini adalah kita tidak seperti binatang-binatang di mana mereka terikat pada eh, hierarki atau acuan. Mereka hanya bisa memakan konsumer, misalnya yang tingkat 3 memakan konsumer tingkat kedua, konsumer tingkat kedua makan konsumer tingkat pertama, kan begitu kan. Nah, kalau kita sebagai manusia itu justru bisa mengambil energi dari manapun. Kita bisa mengambil energi dari produser langsung, kita bisa mengambil energi dari konsumer tingkat kedua, atau kita bisa mengambil energi dari konsumer tingkat ketiga. Jadi inilah hebatnya manusia. Dari sini saja kita mengerti bahwa ternyata memang semua yang ada di bumi itu, dari penjelasan ini saja, itu memang diciptakan untuk manusia, kan seperti itu teman-temannya. Kalau yang ini kan harus yang sebelum kita makan kan dia harus memakan ikan yang lebih kecil, kemudian ikan yang lebih kecil memakan alga misalnya. Atau ini kita makan ayam, ayam memakan grain ya, gandum misalnya. Atau kita bisa langsung
makan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita bisa langsung dari tumbuhan, kita bisa makan dari yang konsumber tingkat kedua, bahkan kita bisa makan dari konsumber tingkat ketiga. Nah, itu sebabnya dikatakan manusia ini sebenarnya tidak termasuk dalam piramida atau energi rantai makanan tadi itu. Manusia itu berada di luar itu dan dia bisa mengambil energi dari manapun karena memang sejatinya bumi itu diciptakan sebagai produser untuk melayani kita. Nah, itu sebabnya itu ada konsekuensi karena kita diciptakan sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Sehingga apa yang di langit dan apa yang di bumi itu ditundukkan untuk kita. Nah, jadi pertanyaan yang tadi, apa fungsi rezeki bagi kesadaran? Nah, tentu saja jawabannya adalah untuk mempertahankan kesadaran itu selama kita masih punya raga. Karena raga ini perlu makan untuk bisa bertumbuh, berkembang ya. Raga ini perlu apa ya? Tempat tinggal gitu kan. Dan tempat tinggal itu mulai dari zaman dulu sampai sekarang kan kalau dulu mungkin masih menggunakan kayu, barang-barang hidup, sekarang kita sudah mulai menggunakan semen, menggunakan batu gitu kan. Dan itu juga disediakan oleh alam. Jadi teman-teman dari sini kita mengerti benar bahwa memang ternyata Tuhan menciptakan alam ini memang untuk kita gitu. Nah, namun bukan hanya itu teman-teman. Kalau ini kan kita membahas tentang sesuatu yang material, yang kita bisa kita pahami bahwa eh, itu memang ternyata dari yang gambaran tadi itu kita mengerti bahwa oh iya ya memang diciptakan semuanya untuk kita. Gitu. Tapi benarkah hanya yang dari sisi material? Ternyata tidak teman-teman. Bahkan dari yang sifatnya non material, yang sifatnya energi, itu berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah itu juga ditundukkan untuk kita. Nah, untuk membahas yang itu tentu saja kita akan bahas di materi berikutnya. Jadi di sesi ini kesimpulan kita ternyata bahwa yang dikatakan di surat Al-Jasiyah bahwa Tuhan telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya itu ternyata dari sini kita benar-benar ketahui itu benar-benar fakta gitu dan yang itulah yang sedang kita nikmati. Tentu saja sebagai khalifah kita punya tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab adalah mengetahui keberadaan kita sebagai khalifah dan mengetahui fungsi kita sebagai khalifah. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Namun sebelumnya nanti kita akan bahas benarkah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu benar-benar ditundukkan untuk kita. Dari sisi materi sekali lagi sudah kita bahas. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas dari sisi energi. Benarkah yang bahkan dari sisi energial ditundukkan untuk kita. Baik teman-teman, sampai di situ saja obrolan kita di sesi ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan untuk kita semakin sadar akan fungsi dan peran kita sebagai khalifah, dan nanti ujung-ujungnya kita akan membahas tentang lalu bagaimana cara kita menyikapi atau bagaimana cara kita menggunakan privilege kita sebagai khalifah ini untuk tujuan kerejekian atau kemakmuran kita. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.